Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat teriring salam akan senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya, kemudian para pengikutnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, dan kita insyaallah akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 14 hingga ayat ke-16. Pada kesempatan yang sebelumnya dijelaskan tentang hakikat orang-orang munafik atau sifat orang munafik. Mereka itu yang pertama adalah menampakkan keimanan. Mereka mengatakan kami beriman, yaitu mereka menampakkan keimanan dengan ucapannya maupun penampilannya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sejatinya mereka tidak beriman. Kemudian mereka berusaha melakukan tipu daya kepada Allah dan kaum mukminin, dan Allah timpakan hukuman kepada mereka dengan ditambahkan penyakit kemunafikan ke dalam hati mereka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap dirinya itu berbuat kerusakan, bahkan menganggap dirinya berbuat perbaikan. Dan mereka senang memperolok-olok orang yang beriman. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka diajak untuk beriman, mereka memperolok-olok para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian pada kesempatan kali ini, yaitu dijelaskan kembali bagaimana sikap mereka atau sifat mereka dan hakikat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri mereka, yaitu ayat 14, 15 dan ayat 16. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu tilawahnya. Dan Bapak, kita dimulai dari ayat ke-8 ya. Ayat 8 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, kami telah beriman. Ya, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata kepada pemimpin tersebut, sesungguhnya kami bersama kamu, kami tadi itu hanya berolok-olok. Ini ya, sudah bisa tergambar dari terjemahan ini ya, bagaimana sifat yang sangat tercela ini. Kemudian Allah melanjutkan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka, maksudnya Allah membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Membiarkan mereka terombang-ambing. Ulaika ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat yang mulia ini. Kemudian kita jelaskan di sini. Makna dari ayat-ayat tadi. Di ayat ke-14 disebutkan, mazalat al-ayatu tukhbiru 'anil munafikin. Mazalat al-ayatu tukhbiru 'anil munafikin. Ayat-ayat yang mulia ini dari ayat 14, 15 dan 16 masih menjelaskan perihal tentang keadaan orang-orang munafikin. Wa tasifu ahwalahum, dan mensifati keadaan-keadaan mereka. Jadi ayat-ayat ini konteksnya masih berkaitan dengan orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Id akhbara ta'ala anhum fil ayatil ula, ketika Allah Subhanahu wa taala atau tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perihal mereka, perihal keadaan orang munafik fil ayatil ula, di ayat yang pertama. Maksud di ayat pertama ini maksudnya di ayat 14 ini ya. Ya, karena ini sedang membahas 3 ayat ini. Di ayat pertama maksudnya ayat 14, annahum linifaqihim wa khabathihim, bahwasanya mereka dikarenakan sifat kemunafikan mereka dan sifat keburukan mereka, idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, fi makanin, pada suatu tempat. Berjumpa dengan orang yang beriman pada suatu tempat, ma akhbaruhum fi makanin ma, pada suatu tempat, akhbaruhum bi annahum mu'minuna billah war rasul, maka mereka mengabarkan kepada atau mengatakan kepada orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami beriman kepada Allah dan Rasul, wa ma jaa bihi minad din, demikian juga kami beriman dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah ini seperti itu ya. Maka disebutkan tadi di ayatnya disebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Maksudnya apa? Kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada ajaran agama yang dibawa oleh Rasul tersebut, yaitu agama Islam. Ini. Apa yang dimaksud dengan laku? Laku ini wa idza laqul ladzina, laku yaitu berjumpa. Berjumpa itu maksudnya adalah al-muwajahah wajhan liwajhin, benar-benar tatap muka, wajah ketemu wajah. Ya, seperti itu. Wajah ketemu wajah. Berpapasan seperti itu nggih. Langsung kami beriman kepada Allah dan Rasulmu, seperti itu.
Amanu yang dimaksud dengan iman adalah al-imanu syar'i at-tasdiqu billah wa bi kulli ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan atau mempercayai Allah dan setiap apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang Allah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang diemban oleh beliau. Wa ahlihi humul mu'minuna bihaqqin wa ahluhu hum al-mu'minuna bihaqqin. Orang-orang yang imannya itu demikian, maka ini adalah orang yang benar-benar beriman, disebut benar-benar beriman. Jadi iman itu adalah keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, orang munafik ini adalah sifatnya apa Bapak Ibu? Masalahnya di hatinya itu tidak ya. Bisa terucap, demikian juga mungkin secara penampilan, tetapi apa? Hatinya mereka mengkufuri. Mereka mengkufuri. Kemudian di penjelasan selanjutnya ini keadaan mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman ya. Keadaan mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman. Kemudian selanjutnya wa idza infaradu bi ru'asaihim fil fitnati wad dalalati fala muhina amma idda'ahu minal iman. Nah ini. Lalu bagaimana ketika mereka itu sudah berpisah dengan orang yang beriman, sudah menyendiri, sudah ngumpul bersama pemimpin-pemimpin mereka atau pemuka-pemuka mereka, yang pemuka-pemuka dalam fitnah dan kesesatan atau pemuka kekufuran, fala muhina amma idda'ahu minal iman, maka keadaannya itu berubah. Keadaannya berubah. Sudah enggak ada unsur keimanan lagi sebagaimana yang mereka sebelumnya itu mereka klaim diri mereka beriman. Ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka sudah berubah 180 derajat ya, seperti itu ya. Berubah 180 derajat. Ya ini. Jadi sudah berubah keadaannya. Tidak menggambarkan keimanan lagi, karena ketika bertemu dengan orang beriman, mereka menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kufuran. Ketika sudah enggak bersama mereka lagi, sudah dalam wujud asli mereka ya. Ini. Qalu lahum inna ma'akum ala dinikum wa ma amanna abadan. Ini. Mereka berkata bagaimana ketika bertemu dengan pemuka mereka atau pemimpin mereka, sesungguhnya kami itu bersama kalian loh, berada di atas agama kalian, sama-sama seperti kalian agamanya. Nah gitu. Seperti itu disebutkan sini, wa ma amanna abada, dan kami tidak beriman selama-lamanya. Masya Allah. Padahal tadi sebelumnya ketika bertemu dengan orang beriman ngomong kami beriman. Tetapi ketika bertemu dengan pemuka atau pemimpin mereka mengatakan kami tidak beriman gitu. Dan kami bersama kalian satu agama. Wa innama adharna al-imana istihza'an wa sukhriyatan bi Muhammadin wa ashabihi. Kami hanyalah menampakkan iman istihza'an wa sukhriyatan. Istihza' sama sukhriyah itu hampir sama. Hanya karena senda gurau atau olok-olokan saja ya, terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini sebagai olok-olokan sajalah gitu ya, seperti itu ya. Maka disebutkan di ayat bunyinya bagaimana? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Dan apabila mereka sedang khalau, itu aslinya itu disebutkan di sini khalau adalah al-khuluwu bi syai'i al-infiradu bihi. Itu menyendiri, sudah memisah atau berpisah dari yang sebelumnya tadi. Al-infirad itu sudah menyendiri. Ya, sudah menjadi sudah terpisah dengan
yang sebelumnya tadi. Makanya al-khalau itu adalah menyendiri atau apa ya namanya? Ya sepi gitu ya, sudah sepi ibaratnya. Maka tempat buang hajat itu kalau di dalam bab fikih itu disebut dengan khola. Khola itu jadi dulu itu ketika orang mau buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh, sing sepi gitu ya, sepi, menyendiri ya, seperti itu. Karena mau buang hajat. Ya. Karena kondisinya beda sama sekarang. Sekarang sudah rumah ataupun masjid ataupun apa sudah ada fasilitas tambahan ya seperti pelengkap yaitu dengan adanya toilet, kamar mandi. Dulu disebut dengan khola. Khola itu kayak tadi tempat yang jauh seperti itu ya. Entah nanti di bawah, di belakang pohon atau di belakang apa batu atau apa seperti itu. Nah, ini disebut dengan khola. Ini mirip seperti ini. Mereka khola. Khola kan apa tadi? Kholau ya, menjauh seperti itu, menyendiri. Ya. Jadi ketika mereka menyendiri bertemu dengan setan-setan mereka yaitu pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka akan mengatakan apa tadi? Kami bersama kalian. Ya. Kami hanya memperolok-olok saja seperti itu. Ya. Syayatinihim, apa yang dimaksud dengan syayatin? Asyayatin itu jamak dari asyaiton, setan. Asyaiton kullu ba'idin anil khairi. Jadi setan itu aslinya sifatnya, sifat. Setiap yang menjauh dari kebaikan itu namanya setan. Qaribun minasyarr, dan mendekat kepada yang buruk. Ya. Setan itu adalah menjauh dari yang baik dan mendekat kepada yang buruk. Yufsidu wala yuslihu. Yang ada setan ini berbuat kerusakan dan tidak berbuat kebaikan. Ini di dalam Al-Quran ada dua golongan. Apa dan apa? Setan itu dari golongan apa dan apa? Ya, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya. Saya pernah membaca bahwa setan itu ya sifat gitu. Sifat jahat ibaratnya. Bisa ada pada manusia ataupun jin. Ya. Bedanya itu ibaratnya kalau setan apa? Setan yang doyan sambel itu setan dari manusia. Doyan sambel ya. Seperti itu ya. Kalau jin enggak tahu doyan apa tidak ya. Seperti itu ya. Tapi kalau bukan maknanya gini. Kalau setan ada dari golongan manusia. Kalau ini kita apa ya? Kita bacakan apa gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bukan berarti seperti itu kamu setan. Enggak seperti itu juga ya. Jadi bedanya ada wujudnya kalau dari golongan manusia. Ya. Kemudian kalau dari golongan jin ya itu tadi yang tidak berwujud. Ya. Jin ini bukan sama dengan manusia. Ada yang beriman juga ada yang tidak beriman. Jin-jin yang mengganggu manusia itu ya jin yang tidak beriman atau fasik gitu ya. Tidak mungkin jin yang benar-benar beriman ganggu, tidak akan seperti itu. Jadi kalau ada ngaku ketika ini itu bohong ya. Tidak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya. Jadi mereka berbuat kerusakan, yang ada berbuat kerusakan dan tidak berbuat perbaikan. Wal muradu bihim huna ru'asa'uhum minasyarr. Yang dimaksud di ayat ini adalah pemimpin-pemimpin mereka di dalam keburukan dan kerusakan seperti itu. Ya, ru'asa'uhum fisyarri wal fasad. Ya, pemimpin dalam keburukan dan kerusakan yang dimaksud di ayat ini. Kemudian sebagian ulama menafsirkan setan yang dimaksud di ayat ini adalah bil kuhan wa bisyayatinil jin. Sebagian ulama menafsirkan setan yang dimaksud di ayat ini adalah apa? Yaitu para dukun, kuhan, para dukun. Atau juga ada yang menafsirkan setan-setan dari kalangan jin. Wa sahih, kata penulis ini, annahum ru'asa'uhum fil kufri wa syarri wal fasadi. Yang lebih sahih dari penafsiran yang ada
dari ayat yang mulia ini, yang dimaksud setan-setan dimaksud di ayat ini adalah setan itu adalah pemimpin-pemimpin mereka di dalam kekufuran, di dalam keburukan dan kerusakan. Seperti itu. Dari golongan siapa saja? Min munafikil Yahudi wa ghairihim. Dari orang-orang munafik dari kalangan Yahudi dan selain mereka. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian tadi disebutkan mereka itu hanya berolok-olok. Apa yang dimaksud berolok-olok? Yaitu al-istihza, al-istighfaf wal istiskhar bil mar'i. Meremehkan. Berolok-olok itu meremehkan orang lain gitu. Meremehkan, merendahkan orang lain seperti itu, ya. Ini maksud dari al-istihza. Mustahziun adalah istihza, itu adalah meremehkan, merendahkan orang lain, ya. Ini dari ayat ke-14 nih, dari ayat ke-14. Kemudian apa tafsir dari ayat ke-15? Kama akhbaro fil ayati tsaniyah, sebagaimana Allah mengabarkan di ayat yang kedua, yaitu ayat ke-15, ya. Annahu ta'ala yastahzi'u bihim mu'amalatan lahum bil mithli jazaan wifaqa, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-15, yaitu ayat kedua dalam konteks ini, yaitu 14, 15, dan 16. Di ayat kedua ini, yaitu ayat 15, Allah mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala membalas olok-olok mereka, atau Allah memperolok-olok mereka, mu'amalatan lahum, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sikap Allah kepada mereka seperti itu, dengan membalas yang semisal, jaza awifaqo, dengan balasan yang setimpal. Dengan balasan yang setimpal. Mereka memperolok, ya Allah balas olok mereka seperti itu. Wa yaziduhum, dan Allah balas hasaba sunnatihi, dan Allah tambahkan lagi untuk mereka sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi anna sayyi'ata talidu sayyi'atan. Sunatullah namanya sesuatu yang buruk atau keburukan itu akan melahirkan keburukan yang lain. Ya, seperti itu. Itu sudah sunatullah. Maka Allah tambahkan lagi keburukan-keburukan mereka. Fi tughyanihim, mereka semakin melampaui batas, seperti itu. Ya, mereka mengolok-olok kaum mukminin, maka Allah balas olok-olok mereka, dan mereka semakin melampaui batas. Ini. Litasjadu hiyaratuhum wattirabu nufusihim wadolali uqudihim, supaya kebingungan mereka, bertambahlah kebingungan mereka, bertambahlah kegoncangan jiwa mereka, dan kesesatan akal mereka. Jadi hingga akhirnya mereka tambah bingung, terombang-ambingan nih. Tadi terombang-ambingan bingung. Mereka terombang-ambing, mereka bingung. Kemudian jiwa mereka bertambah goncang seperti itu. Kemudian akal mereka semakin tersesat seperti itu. Nah, ini. Ya. Nah, di sini disebutkan ada catatan tambahan. Ya, intinya adalah di ayat tadi sebutkan apa bunyinya? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperolok mereka dan menambahkan kepada mereka semakin mereka itu melampaui batas, ya. Semakin mereka melampaui batas. Disebutkan tadi wa yamudduhum, ya. Yamudduhum adalah azyadah, bertambah, ya, bertambah semakin mereka terombang-ambing, ya, terombang-ambing. Wallahu ta'ala. Tetapi di sini disebutkan mereka terombang-ambing dalam, atau ditambahkan dalam keburukannya, ya, ditambahkan dalam keburukannya. Ya.
Kemudian kita lanjutkan di ayat yang terakhir ini, ayat ke-16 nih, ayat ke-16. Di ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Merekalah orang-orang yang telah apa tadi? Telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mengganti petunjuk dengan kesesatan, lebih memilih apa? Kesesatan daripada petunjuk. Dan perdagangan mereka itu rugi, tidak beruntung, tidak mendapatkan keberuntungan, dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama akhbara fil ayati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ke-16, ulaika ladina al-bu'da, mereka adalah orang-orang yang jauh. Ulaika ladina al-bu'da, mereka adalah orang-orang yang jauh fit dolal. Jadi orang-orang yang semakin kesesatannya itu semakin jauh gitu. Jadi mereka sudah berjalan jauh dalam kesesatan, atau sudah benar-benar masuk ke dalam kesesatan semakin jauh, seperti itu. Makanya tadi kan disebutkan wayamudduhum fi tughyanihim, Allah tambahkan mereka semakin terombang-ambing, dan mereka disebutkan mereka tersesat dan mereka itu semakin jauh di dalam kesesatan. Qad istabdalul imana bil kufri, sungguh mereka itu telah mengganti keimanan dengan kufuran. Kan sering kita mendengar ya, kalau ada orang sedang ceramah atau apa, mengingatkan marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman gitu nggih. Maka Bapak dan Ibu, kita hendaknya senantiasa meyakini bahwasanya keimanan ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Supaya apa? Kita dipelihara keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditambahkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu janji dari Allah ya? Ketika kita bersyukur, maka ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat paling besar kan nikmat iman. Maka kita mensyukuri nikmat iman ini dengan benar-benar berusaha untuk memupuk keimanan kita, menjaga keimanan kita, supaya nanti kita dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu berada di apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala menyesatkan manusia yang tadinya beriman bisa berbalik. Saya sedikit cerita nih. Terjadi di era ini, di zaman ini, ada seorang, dia sudah dianggap ulama lah, alim dari Arab gitu, di Arab Saudi. Menulis kitab membantah orang-orang ateis, kitabnya. Bahkan dipuji para ulama ketika itu. Dipuji. Ini luar biasa bantahannya, membongkar habis kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan ateis, kayak kekufuran dengan ateis. Tapi subhanallah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya ya, orang ini yang sampai dianggap Syekhul Islamnya abad ini, ya seperti itu. Kalau Syekhul Islam dulu kan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala luar biasa membantah penyimpangan-penyimpangan dalam agama Islam itu, dan beliau dimusuhi, ya, dijebloskan penjara seterusnya. Nah ini orang ini juga dianggap Syekhul Islamnya gitu di era ini. Saking apa? Begitu keras dalam membantah ateis dan seterusnya. Tetapi Allah menakdirkan orang ini jatuh hati kepada seorang wanita ateis. Subhanallah. Ya, jatuh hati kepada seorang wanita ateis, dan dia akhirnya apa? Mengorbankan keimanannya hingga menjadi seorang ateis tulen. Subhanallah. Padahal tadi apa sebelumnya? Membantah ateis. Gitu. Menunjukkan apa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, kemudian berubah menjadi sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi ketika seorang itu akan mendapatkan petunjuk, dan tidak ada yang bisa
memberikan petunjuk kalau Allah sudah apa? Menakdirkan orang tadi tersesat seperti itu. Disebutkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang hendak pergi ke Baitullah, dia dan diwanti-wanti oleh kafir Quraisy, hati-hati, ada Muhammad, kamu jangan dengerin omongannya. Maka dia sumpel telinganya dengan kapas supaya tidak mendengar apapun yang keluar atau terucap dari Rasulullah SAW. Kemudian masuklah ke Masjidil Haram, ya, melihat Rasulullah sedang sholat dan terpukau dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Wih, kok luar biasa ibadahnya. Tidak nyadar dia terbawa suasana, akhirnya mendekat kepada Rasulullah SAW dan mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Akhirnya Rasulullah pulang, dia ini masih di Mekah nih. Akhirnya ngikutin sampai rumah sama Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat. Subhanallah. Walaupun tadi sudah dihalang-halangi, ya, ini sudah dihalang-halangi. Maka keimanan ini adalah nikmat yang begitu besar. Maka harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang-orang munafik ini mereka mengganti keimanan dengan kekufuran, wal ikhlas bin nifaq. Keikhlasan dengan kemunafikan. Lebih memilih kemunafikan, lebih memilih kekufuran daripada keimanan dan keikhlasan. Falidzalika la tarbah tijaratuhum. Oleh karena itu, perdagangan mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ini seperti meminjam istilah saja nggih. Namanya beruntung kan yang orang gampang memahaminya kan kalau untung rugi kan dalam jual beli nggih, gampangnya seperti itu nggih. Nah ini jadi perdagangan mereka ya tentunya perdagangan agamanya mereka gitu ya. Tidak beruntung seperti itu. Sikap mereka tidak beruntung. Wala yahtaduna ila sabili ribhin wa nujhin muhal. Mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak diberikan petunjuk kepada jalan keberuntungan dan keselamatan itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, kita sampaikan kesimpulan dari pembahasan ayat ke-14, 15 dan 16 di surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, hidayatul ayat, petunjuk-petunjuk dari ayat tadi ada 3 di sini. Yang pertama, at-tandidu bin nifaqi wa tahdhiru min sulukihim fi mulaqatihim hada biwajhin wa hada biwajhin akhar. Peringatan keras terhadap orang-orang munafik dan peringatan keras dari jalan hidup mereka, dari cara-cara mereka atau sikap mereka. Jadi orangnya juga kita diperingatkan, demikian juga sifat-sifat dan sikap mereka itu juga diperingatkan. Jangan sampai kita mengikuti mereka atau mencontoh mereka. Dalam hal apa? Fi mulaqatihim hada biwajhin, yaitu dalam hal dalam hal mereka itu kalau ketemu dengan orang yang ini tatap muka, kemudian bertemu dengan orang yang lain, mereka itu berbeda. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, syirarukum dzul wajhain. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang dzul wajhain. Apa artinya dzul wajhain? Dua wajah gitu ya. Dua wajah, punya dua wajah. Atau istilahnya kalau hewan itu bunglon gitu ya. Kadang-kadang bisa berubah ini ya. Seperti itu wallahu a'lam. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan wa tajiduna syarrun nasi dzal wajhain, dan kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia pemilik dua wajah, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu ketika bertemu dengan yang ini dengan wajah yang berbeda, kemudian bertemu yang ini berbeda lagi. Ya, seperti itu. Memiliki dua wajah. Hadis ini menjelaskan apa? Tercelanya sifat kemunafikan ya, dan pelaku kemunafikan seperti itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, inna minan nasi syayatin yad'una ilal kufri wal ma'asi. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang yang
Sesungguhnya di antara manusia itu ada setan-setan yang mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan. Wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil munkar, 'anil ma'ruf. Yang memerintahkan yang mungkar dan menghalangi dari yang ma'ruf. Seperti itu. Jadi di antara manusia ada setan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, bayanu niqamillahi wa inzaliha bi'a'daihi azza wajal. Penjelasan hukuman-hukuman Allah, dan Allah menimpakan hukuman tersebut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukumannya apa tadi? Ditambahkan mereka semakin terombang-ambing di dalam kesesatan dan mereka tidak mendapatkan keberuntungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.